Alhamdulillah hari ini banyak yang masuk. Coba sebelum kita mulai diluruskan dulu banknya, dilihat kalau mejanya ada sampah diambil dulu, dibuang sampah. Sudah anak? Sudah. Coba sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan, kefahaman, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dermawan. Coba ibu mau bertanya hari ini, siapa yang sudah berbagi? Saya. Coba Hanifah, kamu sudah berbagi apa, Hanifah? Jajan. Sudah berbagi jajan. Berbagi sama siapa? Hasna. Sama temannya. Ada lagi siapa yang sudah berbagi hari ini? Ada yang tahu nggak artinya sifat dermawan apa? Pintar. Dermawan adalah orang yang suka memberi dan suka menolong. Lawannya sifat dermawan apa? Pelit, bahaya, pikir. Iya. Coba anak-anak, untuk materi baru ini kita akan mempelajari surat Al-Lail. Surat Al-Lail ini adalah salah satu surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah atau yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pinter, masih ingat ya pelajarannya? Nah, di sini surat Al-Lail itu terdiri dari ayat 1 sampai ayat 21. Tapi yang kita pelajari di materi ini cukup ayat 1 sampai ayat 11. Nah, tujuannya apa? Dalam materi ini nanti ibu akan memakai metode cooperative learning. Nah, cooperative learning ini anak-anak akan dinilai kerjasamanya. Jadi nilai kalian itu tergantung kerjasama kalian dengan kelompok. Kalau kelompoknya pasif diam aja nggak mau diskusi, berarti nilainya baik atau jelek? Jelek. Tapi kalau aktif bertanya, diskusi, saling memberi informasi, menggali bersama-sama, maka nanti akan nilainya juga bagus. Satu kelompok nanti bagus semua. Ibu harapkan supaya pembelajaran ini lebih menyenangkan, paham? Dan anak-anak bisa lebih paham. Karena apa? Dengan mengetahui arti, kita bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Lail. Ya. Untuk yang kedua, tujuan pembelajaran ini dengan menggunakan metode cooperative learning dan metode Kauni quantum memory, anak-anak bisa memahami isi kandungan dari surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang ibu bagi menjadi berkelompok. Coba dari sini berhitung sampai 5. Nanti habis dari 5 kembali ke 1. Dimulai dari Mbak Nabila. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang coba angkat tangan yang tadi menyebutkan angka 1 siapa? Yang kebagian angka 1, angkat tangan. Nah, yang tadi kebagian angka 1 berarti menjadi kelompok 1. Yang tadi menyebutkan angka 2 berarti menjadi kelompok 2. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ayo sekarang mulai membagi kelompoknya. Anak-anak sudah membagi kelompoknya? Nah, coba sekarang disiapkan alat tulisnya, buku LKS, buku literasi, Quran hadisnya dikeluarkan. Dan ini akan ibu bagikan LKPD, buku latihan hari ini, ya. Ini nanti ditulis nama kelompoknya dan
Coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Berbagi. Bagaimana wajah orang yang kita kasih? Senang. Coba sekarang gambar kedua. Gambar apa ini? Sama nggak ekspresinya dengan gambar yang pertama? Kenapa kalau ini yang kok tidak senang? Tidak mau berbagi. Apa ya hubungannya gambar ini dengan materi kita hari ini? Coba. Ada nggak yang mau berbagi tapi minta selfie? Ada yang seperti itu? Tidak. Coba. Nah, ini salah satu contoh berbagi. Nah, ini adalah bunyi surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian cara menguraikannya seperti ini, menguraikan arti dalam surat Al-Lail. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة. Sudah tahu ya anak-anak? Kalau sudah punya gambaran, nanti saya mau berkreatif apa ya tentang ayat-ayat dalam surat Al-Lail. Sudah ada gambarannya? Nah, sekarang kita mulai berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan dimulai dari sekarang. Ada yang bertugas menghafalkan, ada yang bertugas mencari isi kandungan. Jadi kalian harus bisa membagi tugas dalam kelompok, harus aktif. Berarti kalau benar-benar kita bisa diikuti. Apabila menutupi matahari kan besar. Warna hijau siang matahari itu menyinari semua kalau contoh Jakawat kan berjilbab. Kalau Unsa itu perempuan berjilbab. Tapi kalian bisa menggunakan Jakawat itu orang yang kuat. Mana sudah? Ayat berapa? 7, enggak apa-apa. Coba ayat 1 sampai ayat 7 dipraktekkan dulu. Ingat-ingat dulu, Pak. Di situ cara mengartikannya bisa seperti ini. Fa'amman atau wattaqo, barang siapa yang memberi, ya, barang siapa, kan biasanya kalau orang barang siapa, nah biasanya begini, yang memberi itu kan orang beri itu kan tangan di atas. Fa'amman atau wattaqo itu takwa berarti. Fa'amman atau wattaqo, orang barang siapa yang mau memberi
Temannya yang lain, tapi Mbak Hasna ayatnya nggak dilakukan ya. Jangan agak keras nanti soalnya. Ya, sudah. Ayo waktunya kurang 5 menit lagi. Pokoknya salah satu aja teman kalian. Ini nanti anak-anak kan di syuting ya, kita aktif di syuting. Makanya kalian harus aktif. Ada yang sulit ya? Sudah mana ya? Sudah. Nah, biar kita semangat, kita es breaking dulu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqaz zakara wal untha inna sa'yakum lasatta wa amma man a'ta wattaqa. Isi kandungannya? Isi kandungan dari surat Al-Lail adalah
Indonesia dan Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Shadaqallahul azim. Terus Isi kandungan dari surah Al-Lail ayat 1-4 menjelaskan, ayat 1-3 menjelaskan Allah bersumpah demi ciptaannya yaitu demi malam dan siang dan demi ciptaannya yaitu laki-laki dan perempuan. Ayat 4 Allah mengakui keanekaragaman usaha dan aktivitas manusia di dalam hidupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Semangat ya. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 harus lebih siap, lebih bagus dari kelompok 1 dan 2. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1-3 Allah bersumpah demi ciptaannya yaitu demi malam dan siang dan demi ciptaannya yaitu laki-laki dan perempuan. Ayat 4 Allah mengakui keanekaragaman usaha dan aktivitas manusia dalam hidupnya. Ayat 5 menjelaskan balasan Allah bagi orang yang dermawan yaitu berupa bertambahnya ketakwaannya kepada Allah, pahala yang terbaik, keberkahan dalam hartanya, dimudahkan segala urusan dan jaminan surga. Sudah? Ya. Terima kasih kelompok 3. Nah, sudah Nana tadi sudah tahu ya isi kandungan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba dari isi kandungan yang sudah dikemukakan oleh masing-masing kelompok, ada nggak yang bertanya? Saya Bu, Ya, coba kelompok 2. apa saja usaha manusia? Apa saja usaha manusia? Ada lagi? Ibu buka 3 pertanyaan. Ya, silakan. Kenapa kita harus berbagi? Bu, mengapa kita harus berbagi? Iya, pertanyaan yang bagus sekali. Yang ketiga, Saya Bu, ya, apakah dengan berbagi harta kita akan berkurang? apakah dengan berbagi harta kita akan berkurang? Pinter, pertanyaannya bagus-bagus ya. Coba sekarang untuk pertanyaan 1, Ibu tidak menjawab terlebih dahulu, tapi saya kasihkan kesempatan ke kelompok lain untuk menjawab pertanyaan temannya. Nanti Ibu hanya melengkapi. Tadi ada pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja Bu usaha manusia? Ada yang bisa menjawab nggak? Iya, kelompok 3. Dengan bekerja seperti berjualan, bekerja di kantor, bertani. Iya, yaitu dengan bekerja seperti jualan, bekerja di kantor, bertani, apalagi pekerjaan menjadi dokter, menjadi guru, apalagi banyak ya pekerjaan, mulai dari yang dari bawah sampai tinggi, bisa menjadi presiden, jadi duta besar di negara lain. Ada yang ingin jadi presiden? Nah, coba sekarang kelompok 1 bertanya, Bu, kenapa kita harus berbagi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, karena dengan berbagi kita membersihkan harta kita dan menolong orang lain. karena dengan berbagi kita membersihkan harta kita dan mau
bagi, bagus sekali, yaitu dengan berbagi harta kita akan semakin berkah. Karena apa? Dalam Allah memberi rezeki pada kita itu tidak hanya untuk kita saja, tapi dalam rezeki yang diberikan kepada kita itu ada bagian orang lain yang harus kita sisihkan, kita sedekahkan. Contohnya dermawan atau berbagi itu kan ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Yang sunnah contohnya apa, Nana? Iya, pinter. Yang sunnah itu contohnya sedekah, itu hukumnya sunnah. Kalau nggak sedekah, boleh nggak? Boleh. Karena sunnah itu tapi apabila dilakukan malah lebih baik. Yang wajib contohnya apa? Membayar zakat, pinter. Zakat itu hukumnya wajib untuk membersihkan jiwa kita, harta kita. Itu salah satu dari berbagi. Tadi untuk pertanyaan ketiga, apakah dengan berbagi harta kita akan berkurang? Ini pertanyaan dari kelompok 3. Siapa yang mau menjawab? Iya, kelompok 1. Ayo. Dengan berbagi harta kita akan semakin berkah dan dimudahkan urusan kita. Iya, pinter, bagus sekali. Dengan berbagi harta kita akan semakin berkah dan dimudahkan segala urusan kita. Coba kalau kita berbagi, ada orang yang memerlukan bantuan, mungkin tidak bisa belanja, tidak bisa makan, terus kita beri uang, Bu, ini untuk membeli makanan. Kira-kira yang dikasih senang atau tidak? Senang. Terus apa yang dilakukan orang yang kita beri? Biasanya mendoakan. Ya. Justru doanya orang yang berterima kasih pada kita karena sudah menolong itu mustajabah. Ya. Kita didoakan. Kemudian kita memberi kesempatan kepada orang lain. Ya, kita mau berbagi, andaikan kita yang di posisi orang tersebut bagaimana? Ya, pasti kita suka ketika kita tidak bisa membeli makanan, terus tiba-tiba ada orang yang memberi kita uang, ini Mbak untuk beli makanan. Senang kan? Alhamdulillah. Jadi bentuk syukur kita dengan rezeki yang diberikan Allah itu bisa diekspresikan dengan bersyukur, dengan mengucapkan hamdalah. Yang kedua, bersyukur dengan mau berbagi dengan orang lain. Jangan takut dengan berbagi harta kita akan berkurang. Justru dengan berbagi itu harta kita akan menjadi berkah. Berkah itu artinya harta yang kita miliki itu bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, dari sini ada yang menanggapi lagi? Ya, Mbak Hasna. Kenapa berbagi itu sangat dianjurkan? Kenapa berbagi itu sangat dianjurkan? Meskipun sunnah, tapi kenapa kok dianjurkan ya? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, kelompok 1 pinter. Karena bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bersedekah termasuk amal yang disukai Allah dan dibalas oleh Allah berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, bagus sekali. Jawabannya lengkap, yaitu dengan berbagi. Kenapa berbagi itu sangat dianjurkan? Karena dengan berbagi itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena berbagi itu akan menarik perbuatan baik yang lainnya. Dengan bersikap dermawan, orang yang mau berbagi berarti dia tidak sombong. Benar nggak? Orang yang tidak mau berbagi itu malah orang yang sombong. Dia tidak membutuhkan orang lain. Tapi dengan berbagi berarti dia peduli dengan orang lain dan membutuhkan orang lain, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian sedekah ini termasuk pahala yang terbaik. Dengan berbagi itu. Kemudian di sini baik untuk kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah mendekati semuanya dari seluruh isi kandungan dari surat Al-Ain, tapi ada yang kurang. Rata-rata anak-anak itu menjelaskan tentang sifat dermawan, tapi kalian lupa dengan sifat kikir.
Apa itu sifat kikir? Tidak mau berbagi. Nah, dalam surat Al-Lail ini ada dua sikap yang saling berlawanan, yaitu sikap dermawan dan lawannya sikap kikir. Kalau sikap dermawan tadi dibalas sama Allah berupa apa? Pahala yang terbaik, dijamin surga, diberi kemudahan ya. Tapi bagi orang yang kikir, satu, dia termasuk orang yang sombong karena tidak mau berbagi. Yang kedua, dia akan diberikan kesulitan demi kesulitan dalam urusannya. Karena apa? Dia tidak bisa minta tolong sama orang lain karena dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Sama Allah akan diberi kesulitan. Yang ketiga, sikap kikir itu balasannya adalah apa? Neraka. Karena apa? Dia tidak mau menabung pahala. Ya. Kemudian yang terakhir, orang yang bersifat kikir itu akan diikuti sikap-sikap tercela yang lainnya. Contohnya apa? Egois. Ya. Ada pengemis datang, kalian yang ini orang malas, nggak mau bekerja, bisanya cuma minta aja. Itu sudah berapa sikap itu? Satu, dia seudon dengan orang lain. Dua, apa? Dia tidak mau berbagi. Tiga, dia bersifat sombong. Maka lawan dari sikap dermawan ini, kalau sikap dermawan itu dia diikuti dengan sikap baik yang lainnya. Kalau sikap kikir diikuti sikap tercela yang lainnya. Dari sini paham anak-anak? Nah, dari kesimpulan tersebut sudah bisa dipahami. Dari semua aktivitas hari ini, kira-kira Ibu mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira dari penyampaian Ibu tadi sudah jelas atau belum? Sudah jelas? Sudah jelas. Metode yang kita gunakan menyenangkan nggak? Menyenangkan. Besok mau pakai metode ini lagi? Mau. Kemudian untuk pembelajaran diskusi ini, kira-kira anak-anak terbantu nggak jika ada kesulitan? Terbantu. Kok bisa? Karena jika tidak bisa, bisa bertanya dengan teman-temannya. Berarti metode hari ini bisa membantu anak-anak belajar ya? Iya, terima kasih. Kemudian untuk materi yang akan datang, silahkan anak-anak dihafalkan surat lanjutannya tadi. Tadi anak-anak menghafalkan ayat 1 sampai ayat 5. Ya, berikutnya besok ayat 1 sampai ayat 11 ya. Untuk rewardnya, coba dari hasil penilaian yang Ibu tulis tadi, untuk kelompok 1 nilainya adalah 80. Tepuk tangan. Kelompok 2 tadi sudah siap, cuma agak malu-malu sedikit. Ya, kesiapannya kurang. Minggu depan kesiapannya lebih dibaguskan lagi ya. Untuk kelompok 2 nilainya 85. Untuk kelompok 3 nilainya 90. Nah, berarti yang terbaik adalah kelompok 3. Kelompok 3 nanti dapat reward dari Ibu. Nah, sekarang anak-anak, Ibu harap setelah pembelajaran hari ini, anak-anak sudah mulai merencanakan ya, sudah bisa, aku harus berbagi, menanamkan sikap berbagi. Tidak perlu jauh-jauh mencari orang meminta-minta di jalan. Kita awali dari keluarga kita mau berbagi makanan, berbagi mainan dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Kalau ada orang datang ke rumah kita, jangan dimarahi, kita kasih semampu kita. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kemudian untuk tugas link hari ini silahkan anak-anak mengerjakan lewat HP-nya masing-masing.
sudah Ibu catat ini nanti Ibu kirimkan ke grup kelas. Ya, nanti silakan dibuka linknya, nanti Ibu kirim ke grup kelas, silakan dikerjakan. Dan nanti setelah mengerjakan akan langsung ada nilainya. Kira-kira sampai mana kemampuan anak-anak belajar hari ini? Sudah? Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan